Hai, halo semuanya. Balik lagi sama Rehan di sini. Jadi eh bisa ngetek. Ini nggak tahu nih udah seminggu kayak gue ngetek deh. Udah 7 hari berturut-turut. Gila, thank you banget. Cuman gue ngerasa gue lagi ada kendala ketika misalnya udah selesai gue ngetek gitu. Yang gue malesin adalah bukan ngejadiin dia ke videonya, tapi kayak ini mau judulnya apa ya. Nah gitu, ada males-males gitunya. Jadi kayak gue udah ngetek beberapa ini dari kemarin gitu. Ada yang belum gue upload, yang penting udah ngetek dulu gitu. Ada yang udah gue upload tapi apa, belum ada judulnya, baru gue taruh oh ini nomor 60 61. Ini kalau nggak sekarang nomor 62 apa 63 ya, kayak gitu. Jadi gue nggak tahu nih kenapa tiba-tiba gue jadi malas ini ya, bingung juga gitu ininya. Gue mau ininya apa gitu, apa mau mau nulisnya apa gitu, apa ya yang menarik gitu, ntar takutnya nggak menarik lagi kan, kacau. eh Hari ini hari Jumat, berarti ada One Piece update nih. One Piece ya, One Piece rilis sih seharusnya, cuma nggak tahu kemarin sih kalau nggak salah katanya libur ya. Iya deh kalau nggak salah, tuh kan masih belum keluar. Iya bener, libur berarti chapter 1050. Udah mau nambah 100 lagi, udah setengah jalan ya. Terus ini ya, gokil ya. Jadi film KKN Desa Penari sampai kemarin itu katanya yang nonton udah hampir 7 juta. Wah, 7 juta itu adalah memegang rekor film dengan penonton terbanyak sepanjang masa di Indonesia gitu. Penonton film Indonesia dengan penonton terbanyak sepanjang masa. Sebelumnya ada Warkop DKI Jangkrik Bos Part 1, itu yang nonton ada sekitar 6.850.000 orang, sekian. Nah sekarang KKN Desa Penari 7.000. Gila, gokil. Gue juga agak ini sih, amazed juga, maksudnya ini suatu apa ya, rekor baru gitu. Yang kemarin biasanya penonton terbanyak kan komedi atau gimana gitu. Jangkrik Bos juga kemarin komedi. Film-film yang biasanya sejuta kan komedi itu, film-film Ernest. Ini malah bisa film eh apa namanya, film horor gitu. Ini mungkin dari MD Pictures juga nggak ngira kalau bisa sampai mecahin rekor gitu kan. Gue inget juga ini kayaknya udah pernah dipromoin ke beberapa radio di tahun awal-awal 2020, cuman gara-gara covid ya udah diundur deh, baru bisa orang nonton sekarang 2022. Nah ada yang berharap juga, netizen bilang kalau misalnya wah dengan rekor ini semoga bisa menjadi breakthrough nih film Indonesia, atau breakthrough abis covid orang-orang bakal nonton bioskop lagi gitu. Wah ini gokil sih. Sampai Malaysia sama Singapura juga open nih, bukan open ya maksud, nayangin juga gitu. Kayak gokil, masih bisa nih bertambah gitu. Kalau dengan Malaysia Singapura mungkin bisa sampai 8 juta, sampai 10 juta maybe. Kita berdoa aja ya, ini rekor bagus juga loh buat perfilman Indonesia gitu, bisa memotivasi juga gitu. Dimana orang bilang ini juga true story, cuman ada yang bilang juga ini ini bukan true story ya, mengada-ada doang gitu. Cuman gue sih ngelihatnya film ini adalah relate banget sama kita, karena ya soal KKN. Pasti mayoritas semua orang yang kuliah pasti ngerasain KKN gitu, walaupun ada mungkin beberapa universitas tuh yang gak ada KKN-nya. Contoh mungkin UI gitu, digantinya sama magang atau kerja lapangan gitu. Mungkin di beberapa kampus nggak semuanya KKN, kayak misalnya yang fakultas apa, yang jurusan tertentu tuh nggak dapat KKN gitu. Cuman bagus ini, cuman yang kalau yang meragukan ini kisahnya true story apa enggak, ya udahlah ya, nggak usah sirik gitu. Gue sih ngeliatnya lebih ke sirik aja gitu. Toh lu juga bikin video, lu upload di YouTube lu tentang ini cerita kan, lu dapat dapat income juga gitu kan. Gue sih percaya ini storynya beneran gitu kan, karena pasti kelihatan lah ya mana misalnya bohong gitu, ada fiktif, sama yang beneran gitu. Ceritanya juga sederhana ini karena relate, pertama ya gara-gara dibilang true story, sama relate aja sama kita gitu, KKN.
yang habis nonton nih teman-teman gue pada ngupload waktu foto-foto dia KKN gitu, makanya deh. Terus kita lihat ada berita apa nih, oh nih ada biasa lah ya dari podcast Om Deddy terus bisa jadi viral gitu kan. Terus nanti gue cuman mau lihat dulu nih apa aja nih. Mencari asal cacar monyet dari Afrika yang menyebar ke Eropa. Waduh, penyakit lagi nih, orang-orang kayak udah mulai ini deh, makanya coba deh makan yang bener gitu, jangan yang aneh-aneh gitu kan. Aduh, kayak gini nih. Soroti pengakuan Angelina Sonda pernah satu penjara, di Persik beri sindiran pedas nggak kenal. Terus tentang Ustadz Abdul Somad. Terus ini nih kemarin kan viral soal fans K-pop yang ngebelain idolnya gitu kan, padahal idol kenal juga enggak sama dia gitu. Nah hari ini hari Jumat 20 Mei 2022 bakal ada konser yaitu NCT Dream dari SM Entertainment di acaranya Alobank Fest gitu kan. Ini promosi bank digital dari CT Group yaitu Alobank. Tiket konsernya sangat murah, Rp100.000, pembayarannya juga lewat apps-nya Alobank gitu kan, emang benar untuk promosi dari bank ini gitu, bank digital ini. Dan excited banget parah ini orang-orang, kayak kemarin banyak yang NCT Dream berangkat jam segini, dilihat di flight radar gitu di website, NCT Dream ngelewatin atap rumah gue gitu di foto-foto. Terus banyak ribuan cewek-cewek remaja yang mau ngeliatin NCT Dream di bagian kedatangan gitu kan. Ternyata NCT Dreamnya dia nggak lewat situ, dia lewat jalur VIP, jadinya pada di prank, dikasihin ya udah jauh-jauh. Gue yakin ada tuh yang dari Bogor datang tuh pasti tuh, gila itu jauh ya, dari Bogor bensin berapa, terus tol berapa, belum nyampe sana keringetan lari-lari nungguin barang sama yang lain, ternyata malah lewat VIP gitu. Gue nggak tahu juga sih kenapa gitu ya, mungkin emang buat keamanan atau mungkin ya panitianya. Gue sih kalau jadi mereka ya oke deh, nggak apa-apa lewat, ya istilahnya buat meet and greet fans gitu. Terus juga kan pasti kalau lu ngevideoin atau bikin YouTube, wah itu kan pasti bagus gitu ininya, bisa buat apa, exposure-nya gitu kan. Nah tinggal gimana caranya lu memaksimalkan keamanan ketika misalnya emang ketemu di keberangkatan gitu, emang pakai pagar yang gede, yang tinggi-tinggi gitu kan, tuh pasti cewek-cewek pada teriak gitu ya, rahim gua anget gitu kan. Atau emang kalau enggak yang lewat VIP room 7 orang, yang 1 orang lewat tempat biasa aja gitu. Wah kayak gitu tuh aturan, nggak tahu lah ya panitianya. Gue juga agak sedikit ini nih sama panitianya, kayak kemarin aja mau download mau pesen tiketnya aja, tiba-tiba lama banget itu websitenya nge-freeze ya. Dibilang open buat beli tiket jam 10, gue inget sampai jam 3 tuh sepupu gue ngabarin gue minta tolong diliatin udah bisa apa belum gitu, bantuin juga buat ngambilin. Sampai sore nggak bisa tahu deh dia kapan tuh ngambilinnya. Terus ada, ini keren, ini nggak keren sih, ini ada berita sangat mencengangkan nih judulnya, dipublis sama Kumparan. Dibilang adalah fakta-fakta ibu di Semarang bunuh anak karena habiskan deposito 1,2 M. Ini ngapain ya anaknya? Anaknya bergaya hidup mewah. Terus ibunya juga tidak menunjukkan penyesalan setelah membunuh. Gara deposito sebanyak itu anjir. Ada pinjaman online juga nih gue baca kayaknya, tapi nggak tahu lah ya. Terus next dari Mata-Mata, ini judulnya adalah Usi Sulistiawati balas makjrep isu Andika jadi sugar daddy Chandrika Cika aja. Nah gini nih jadi ceritanya nih. Ini tadi pagi gue bangun tiba-tiba kelihatan juga di TikTok gitu. Jadi di sebuah channel YouTube Vidi Vici Entertainment, itu ada kayak orang bagian ngeramal atau misalnya nerawang gitu nih, cowok gitu kan. Dibilang katanya si Cika ini yang kemarin viral pernah ada masalah-masalah gitu di Terawang, ternyata kayaknya dia merupakan punya sugar daddy gitu. Sugar daddy-nya adalah artis berinisial A.
Terus menjurus-jurus lah ke Andika Pratama karena dia bilang adalah MC kondang, artis ternama juga, bisa jadi aktor, bisa juga MC gitu kan. Siapa Raffi Ahmad? Kayaknya enggak deh. Orang-orang pada ngiranya Andika Pratama gitu, entah dia nyebutin Andika Pratama atau gimana, gue nggak lihat pasti gitu kan. Nah disinilah baru tanggapannya gitu. Kemarin juga ada berita katanya kenapa bisa sampai kayak gitu karena Andika tuh nggak pernah ngerasa kalau misalnya si istrinya cemburu sama Andika gitu kan. Biasanya ada tuh yang gitu, ih kok gue gak ada percemburu ini, udahlah gue ini juga, biasanya kan gitu ya kalau anak-anak muda ya. Katanya gitu si Cikanya sering dapat transferan duit gitu, cuman gue kayaknya enggak deh. Kalau saya rumah tangga artis ini tuh kayaknya normal-normal aja gitu, nggak ada isu-isu. Mungkin juga kalau misalnya kan emang kita lihat biasanya Pak Andika ini kan nongol di TV terus gitu, kerjaannya banyak gitu kan, itu kan pasti duitnya masuk ke rekeningnya pasti diatur sama Ibu Usi kan, nggak mungkin ke ada Pak Andika punya rekening sendiri kayak layangan putus gitu kan. Parah sih kalau bisa sampai kayak gitu, layangan putus. Kamu kirim dari rekeningnya, bahkan aku pun gak tahu kalau rekening itu ada. Layangan putus cuy. Terus ini yang dari podcastnya Om Deddy gitu. Om Deddy bikin podcast viral. Nah ini ternyata jadi berita juga. Dipublish dari Selebritis ID. Salut, Bak Tarzan, pemuda blasteran Prancis Kalimantan, nekat tinggal di hutan 24 jam gitu katanya. Di podcast Om Deddy juga tulisannya wah banget kayak gini, gila the real Tarzan gitu, apa gimana gitu. Wah sangat majas banyak hyperbola. Nah itu dia majas hyperbola kayaknya ya. Terus ada apa nih gue masih lihat nih berita apa gitu yang bisa gue sebutin gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Menginap di hotel Indonesia, NCT Dream heran dengan buah ini gitu. Mereka nginap di HI gitu kan, hotel bintang 5. Ini adik gue kemarin kan dia emang sudemen NCT Dream ya, jadi berita-beritanya dia pantengin di TikTok apa gitu sampai tahu. Wah gila. Terus dia bilang katanya kalau Red Velvet datangnya hari ini, hari Jumat gitu. Terus nanti NCT Dream setelah dia konser nggak lama dia langsung balik lagi ke Korea hari ini juga gitu. Jadi nggak lama-lama di sini gitu, di Indonesia. Terus ada next berita dari IDX Channel, ini katanya masuk tol bakal tak lagi tempel kartu, lalu gimana cara bayarnya. Ini sih kayak yang di luar negeri ya, atau mungkin beberapa kartu tap tuh udah ada yang pernah kayak gini. Jadi di layar di kaca mobil lu tuh ada kayak mesinnya gitu biasanya yang gue lihat ya. Jadi mesinnya itu nanti ngedetect sama yang di gerbang tol gitu, atau nanti mungkin ada teknologi yang canggih lagi gitu kan kayak di luar negeri, cuman kan lebih enak ya, lebih efisien gitu. Jadi orang udah nggak perlu kayak berhenti dulu di gerbang ngetap terus jalan lagi gitu kan. Selain boros bensin karena tarikan kan harus ngerem, terus akhirnya narik lagi, akselerasi lagi. Nah kalau emang lu ternyata main tinggal lewat aja, kalau nggak salah tuh udah pernah kayak dites gitu, ada di YouTube gitu, orang pakai mobil supercar gitu, misalkan Lamborghini, dari 200 meter ke belakang dia udah udah di take down tuh gasnya tuh, udah bener-bener di pol, diinjek gitu terus tanpa berhenti. Nah di gerbang tol pas dilihat kira-kira ininya ngangkat nggak nih, seberapa cepet ngangkat ininya gate-nya gitu kan. Nah ternyata responsif, cepet gitu, sampai Lamborghini yang udah sekenceng itu dia juga nggak ngerusak itu gate gitu. Jadi gate itu juga naiknya cepet juga, sangat responsif gitu, bagus ya. Ini sih kalau nggak salah ini adalah kalau dari jurusan gue bagian elektro ya, di bidang kalau dikerucutin lagi konsentrasinya di bidang telekomunikasi. Nah ini salah satu pemanfaatan atau dampak positif dari
teknologi 5G gitu. Dimana sekarang kan kita udah, yang sebelumnya gue inget banget zaman kita SMP SMA kan masih pada 3G tuh. Nah dari SMA ke kuliah udah mulai nih mau jadi 4G gitu. Sedangkan kalau 4G itu kan makin lama makin cepet gitu. Nah kalau naik lagi ke 5G, nah itu makin cepet. Yang mungkin tadi cuman 100 megabyte kecepatannya. Nah sekarang 5G itu udah bisa 1 giga gitu. Jadi lu mau download film yang kapasitasnya 1 giga, itu kayak lu nggak nunggu lama gitu, udah cuman sedetik doang gitu. Kalau kita zaman SMP mau download film, kita download misalnya filmnya 1 giga gitu, tuh ada tuh downloadnya sejam gitu kan. Oh makin ke lama kayak SMA, downloadnya nggak sejam, cuman kayak setengah jam gitu. Nah kalau sekarang 5G udah downloadnya semenit doang, 1 giga 1 detik doang. Jadi atau enggak, lu nggak perlu download aja, udah streaming aja tuh pasti lancar gitu dengan kapasitas yang 720p gitu, 720 pixel. Nah pemanfaatan dari 5G ini, nah itu salah satunya bisa di mana, gerbang tol. Jadi kecepatan transfer data mendeteksinya itu secepat yang tadi 1 giga gitu. Jadi bahkan ini udah ketek nih, udah ketek kartu lu gitu, kartu tap-tapan lu udah berkurang, itu lebih kurang dari berapa milisecond gitu. Nah inilah pemanfaatan teknologi 5G ya. Ternyata gue bisa ini loh, bisa ngomong edukasi loh, hebat lagi. Gila, gokil. Ini tolong Bapak ya, mungkin didengar Bapak penguji skripsi saya gitu. Ini anak berguna loh, karena gue kemarin nggak magang di Telkomsel, dan emang pembahasan magangnya atau fokus magangnya itu adalah transisi dari teknologi 4G ke 5G. Jadi di transisi itu pertama yang harus disiapin adalah hardware gitu. Jadi ketika Telkomselnya mau upgrade hardware, kayak misalnya upgrade router atau misalnya upgrade antena-antenanya, nah itu dilihatlah, nih kalau kita upgrade jadi yang hardware A, ini ternyata dia support buat entry level 5G. Jadi kalau lu pakai hardware yang ini, istilahnya masih kepake buat 5 tahun ke depan gitu. Nah kalau lu pakai yang B, nah ini cuman sampai 4G, cuman kapasitas buat yang 4G-nya lebih bagus lagi. Cuman nanti kalau ketika ada teknologi 5G ini nggak bisa kepake. Nah jadi mungkin kalau emang fokusnya adalah untuk program dari direktur Telkomsel atau Telkom adalah untuk transformasi dari 4G ke 5G, lu pakai yang A itu adalah yang cocok. Nah, selain hardware, apa sih yang ditransformasi lagi gitu? Apalagi yang dikerjain biar kegiatan atau program untuk bertransformasi dari teknologi 4G ke 5G adalah selain hardware, yaitu software. Dimana software yang kayak gitu kira-kira support nggak ya untuk teknologi kedepannya 5G gitu. Jadi if buat 5 tahun ke depan tuh software ini masih support gitu. Jadi kemarin kayak gitu, karena gue di bagian itu siapa networking, terus juga untuk future network gitu. Jadi ngomongin ya nih buat teknologi kedepannya mana yang bagus, mana yang kira-kira reliable gitu. Ih gila, berguna ya. Tolong dong didengerin dosen gue ya, bisa di tag ke dosen gue nih teman-teman ya. Pak ini bagus loh ini anaknya nih gitu, jadi gue lancar gitu besok. Terus ada apalagi ini beritanya. Nih status close friend bocor, Cassandra Lee diam-diam bakal lamaran hari ini. Jadi kayak Cassandra Lee dia lagi bikin story tapi di close friend, terus ternyata ada yang screenshot dikasih lah ke pers gitu, karena dia bilang katanya gue lihat beritanya sih kemarin, dia bilang katanya tanggal 20 Cassandra lamaran gitu kan. Ini dia artis cilik, lebih muda daripada gue tapi udah mau nikah aja ya. Gila, gokil nih. Emang bener ya kalau kata orang-orang susah kalau misalnya berhubungan seumuran gitu, yang cowok ngejar karir, yang cewek dikejar umur gitu. Terus ya masih viral juga tentang Ustadz Abdul Somad di deportasi atau nggak boleh masuk ke Singapura. Ini banyak dari pendukung Ustadz Abdul Somad kecewa atau mau demo gitu kan. Terus nih tentang berita lagi soal KKN Desa Penari ya.
ya gara-gara ini sukses berat pasti banyak juga orang yang sirik atau kayak gimana gitu ya. Ini dari liputan6.com dia bilang klarifikasi soal honor figuran KKN Desa Penari, Rp75.000 dilarang hapus makeup 24 jam. Jadi gini ceritanya. Ada yang kemarin komplain atau emang disuruh orang atau gimana gitu, atau mungkin ini biar ngenaikin exposure atau gimana, gue nggak tahu juga. Cuman gue kasih tahu aja nih apa yang gue tahu tentang berita ini gitu. Jadi ada yang bilang katanya iya saya jadi hantu di KKN Desa Penari, figuran di make up. Dibilang make upnya nggak boleh dihapus 24 jam, saya harus tetap standby juga di sana, dibayarnya cuma 75.000. Nah ini lokasi syutingnya adalah di Gunung Kidul dekat dekat Jogja, berarti ini dekat Jawa Tengah atau masih masuk Jogja gitu. Dan warga sekitar juga diikutkan terlibat untuk menjadi figuran gitu. Ini sih dibilang katanya artis-artis yang mungkin pada komplain atau misalnya pada komen di sosial media artis bilangnya kita nggak tahu deal-dealannya kayak gimana. Mungkin deal-dealannya sebenarnya nggak 75.000, mungkin 200.000, teman ada potongan mungkin dari yang ngumpulin figuran atau kayak gimana, kan biasanya kayak gitu ya, ada ya. Dibilang juga nggak begitu kok faktanya gitu. Ini ya cuman ini aja nih, pasti ada yang entah syirik atau gimana gitu ya. Terus juga nih film terlaris di Indonesia dari urutan ke-6 berarti nih. Ke-6 itu ada Ayat-Ayat Cinta tahun 2008 dengan penonton 3,5 juta. Terus ada AADC 2 dengan 3,6 juta di tahun 2016. Terus ada Habibie dan Ainun yang pertama ya tahun 2012, ini masih BCL yang meranin Bu Ainun sama Reza Rahardian sebagai Pak Habibie, dengan nilai penonton yaitu 4,5 juta penonton. Terus yang ketiga ada Laskar Pelangi di tahun 2008 menjadi film dengan penonton terbanyak gitu, 4,7. Laskar Pelangi, Andrea Hirata, viral banget tuh tahun 2008. Dengan Niji juga, Mimpi Adalah Kunci. Bertahan hanya 8 tahun karena di tahun 2016 ada Warkop DKI Reborn Part 1 Jangkrik Bos yang nembus menjadi film terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan 6,7 juta. Setelah itu 6 tahun kemudian ada film KKN di Desa Penari dari MD Pictures membubuhkan rekor dengan total 7 juta penonton. Dan masih bisa lebih banyak lagi di tahun 2022. Gokil. Film horor loh. Sebelumnya adalah film cinta-cintaan, drama, cinta-cintaan, drama, cinta-cintaan, drama juga, komedi. Wah gila. Dulu kalau mau bikin rekor adalah drama sih pasti. Cuman ini komedi loh satu, dan satu lagi horor, langsung tiba-tiba jeder gitu kan. Seperti yang gue bilang tadi, selain karena selain karena emang ceritanya true story, dibilang true story ya gue percaya sih itu true story. Ceritanya tuh relate sama kita, deket gitu. Kita kan pasti KKN semua kan. Terus sejarah kelam lokasi KKN Desa Penari, tragedi pemenggalan ratusan kepala manusia oleh VOC. Ini dia dipublish dari medcom.id. Terus ada apa lagi ya? Buntut persoalan Ustadz Abdul Somad yang viral, ini dari tribunnews.com ya. Kantor Kedubes Singapura bakal digeruduk atau didemo massal hari ini, hari Jumat. Militan banget ya emang Indonesia. Nah ini terus juga dari brilio.net. Sediakan snack dan obat gratis, aksi driver taksi online di Surabaya ini bikin salut. Jadi dia driver taksi online tapi taksi konvensional juga, Bluebird. Jadi Bluebird kan kerjasama sama Gojek. Jadi kalau lu mesen Gokar gitu, lu mau emang yang mobil yang biasa atau mobil Bluebird gitu. Biasanya kalau Bluebird lu udah tahu mobilnya apa, udah tahu bapaknya pakai seragam, ada instansi. Jadi lu kalau kenapa-napa ngadunya lebih cepet gitu kan. Nah di sini bapaknya keren banget, dia ngasih greetings gitu loh di bagian kursinya dia kan, jadi ke belakang untuk yang duduk tamunya kan. Terima kasih telah memakai jasa Bluebird dan saya, semoga bapak sehat ini ya, pokoknya greeting saya gitu kan.
Nah terus nggak cuman itu juga, dikasih komplement, ada tisu, ada minuman, air putih, mineral gitu, ada snack-snacks juga, ada obat-obatan. Jadi misalnya kalau lu ternyata aus habis kerja, oke, minum gitu kan. Oh, terus sekarang oh iya udah agak lapar dikit, boleh Pak cemilannya, boleh. Terus kira-kira oh iya nih gue agak sedikit pusing juga, atau gue belum minum vitamin, disediain juga, katanya boleh ambil aja. Ini bapaknya pasti dia berkonsep kan, udah nggak apa-apa, gue ikhlas kok bagi-bagi, kalau emang ini kan bisa jadi amal sodako gitu kan buat dia. Biasanya bapak-bapak yang tua kan gitu ya, udah mikirinnya akhirat, beda sama kita yang remaja kan, masih mikirinnya dunia gitu, masih berpikir ya, hidupnya bakal panjang, jadi nggak ada tuh mikirin sholat apa, wah parah. Nah menurut gue selain bapaknya dapat pahala, toh kalau emang ternyata yang naik adalah crazy rich, yang emang masalah hidupnya adalah bukan bagian uang gitu, ya masalah hidupnya adalah kayak oh iya anjir gue harus minum hari ini, oh iya gue belum minum vitamin gitu, jadi masalah uang tuh belakangan di hidupnya. Nah pasti kan dikasih ini nih, dikasih Pak saya bayar taksi, oh iya taksinya 70.000, dikasih duit 100, nggak apa-apa Pak buat bapak aja gitu, buat beli kopi gitu kan. Wah yang tadi diminum air mineralnya, snack-snacknya keganti dapat lebihnya, bener kan? Ini kayak apa istilahnya, ada nih pasti nih, ilmu ekonominya pasti ada gitu. Gila gokil sih ya bapak ini, shout out. Yang kayak gini-gini tuh harus diapresiasi setinggi-tingginya. Gue abis ini mau siaran jam 3, siaran sore nemenin pulang kantor. Biasanya kan kalau hari Jumat pulang kantor kan yang kayak sejam sebelum jadwal gitu ya, namanya di weekend gitu kan. Terus juga hari ini tuh kalau nggak salah ada Arif Muhammad ke Sumbar, terus ada Renda Rais juga. Mungkin gue nanti bakal ini ya di perjalanan atau di motor mobil yang di siaran, kalau dia naik mobil pengen gue iniin, pengen gue kasih salam-salam gitu kan, kali dia mau main ke radio kan. Terus tadi langsung teman gue ada yang ngirim broadcast gitu, woi nanti kita futsal ya jam 5 sampai jam 8 gitu. Lah gue tadinya siaran jam 6 dong, gue bilang wah anjir nggak bisa futsal nih, udah sebulan nggak futsal, kaki gue nih gatel dari kemarin-kemarin. Akhirnya kemarin gue jogging aja lah. Gue dari kemarin tuh pengen bet nekel orang dong, gue patahin kakinya kan, emosi, wah rasanya pengen nekel kaki orang ya kan. Jadinya gue minta tuker deh, gue siaran sore aja ya jam 3 sampai jam 6, jadi nanti gue masih kebagian deh buat main futsal gitu. Apalagi maybe that's it kali ya. Ini udah 28 menit ya, gak usah lama-lama dulu lah ya, gue masih mau prepare. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah nemenin, yang udah doain gue juga. Semoga gue lancar buat nanti seminarnya, gue bisa konsisten buat ngeteknya ini sehari satu. Terus juga yang udah subscribe, komen, yang udah DM, ngobrol-ngobrol, thank you so much teman-teman. Semoga pada sehat. Harapan gue juga semoga gue bisa konsisten ngeteknya gitu kan. Thank you so much teman-teman semuanya. Dah, have nice weekend.